Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safitri Khairunisa dengan NIM 123011930118. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang hakikat penelitian penulisan Al-Quran. Hakikat penelitian adalah sebuah proses kerja ilmiah yang dilakukan secara sistematik dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu, serta analisis yang mendalam untuk menyingkap sebuah fenomena, serta mengetahui dan mencermati kaitan satu dengan yang lain, serta menjawab suatu problem akademi yang menjadi rumusan pokok penelitian. Dan adapun hakikat penelitian Al-Quran adalah sebuah proses yang dilakukan secara terus-menerus untuk menemukan suatu solusi dengan menggunakan metode yang sistematis berdasarkan data yang kritis, objektif, dan ilmiah. Dan adapun tujuan penelitian penulisan Al-Quran adalah untuk meneliti dan menjaga kemurnian Al-Quran dalam hal bacaan, ayat, dan terjemahnya, dan juga mencegah peredaran mushaf Al-Quran yang belum ditasihkan oleh lajnah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang subbab nomor 3, yaitu metodologi penelitian percetakan Al-Quran. Dalam perjalanan sejarah Al-Quran, percetakan Al-Quran dimulai dari pengumpulan tulisan milik sahabat pada masa Khalifah Abu Bakar sampai pembuatan mushaf pertama oleh Utsman bin Affan, mulai dari penulisan tangan hingga percetakan Al-Quran itu sendiri. Lalu, kajian tentang sejarah percetakan Al-Quran di berbagai belahan dunia secara umum, baik di dunia barat, yaitu di Eropa, maupun di dunia Islam sendiri, kenyataannya kurang mendapat perhatian. Hal ini dapat dilihat dari minimnya buku-buku yang membahas tentang percetakan Al-Quran ini sendiri. Berbicara mengenai percetakan Al-Quran ini, maka tidak akan lepas dengan dunia barat, karena di baratlah untuk pertama kalinya dilakukan percetakan Al-Quran. Sehingga pembahasan tentang percetakan akan terkait erat dengan percetakan Al-Quran di barat. Percetakan Al-Quran pertama yaitu setelah mesin cetak ditemukan di Eropa pada abad ke-16. Al-Quran pertama kali dicetak di Hamburg, Jerman pada tahun 1694 Masehi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh 20 Masehi. Percetakan Al-Quran mulai dilakukan di dunia Islam, dan cetakan yang banyak digunakan adalah edisi Mesir pada tahun 1925 Masehi. Kemudian pada tahun 1947 Masehi, untuk pertama kalinya Al-Quran dicetak menggunakan teknik offset di Turki atas prakarsa seorang ahli kaligrafi ternama di Turki bernama Said Nursi. Kemudian pada tahun 1976 Masehi, Al-Quran dicetak dengan berbagai ukuran dan jumlah oleh percetakan yang menjadi pengikut Said Nursi di Berlin, Jerman. Di Indonesia khususnya, usaha percetakan dan penerbitan Al-Quran harus mendapat persetujuan dari pemerintah, yakni melalui Departemen Agama. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pengontrolan terhadap Al-Quran yang terbit dan tersebar di Indonesia. Hal ini untuk menjaga Al-Quran terhindar dari kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Hakikat penelitian ilmiah adalah sebuah proses kerja ilmiah yang dilakukan secara sistematik dengan menggunakan metode dan pendekatan tertentu serta analisis yang mendalam untuk menyingkap sebuah fenomena, mengetahui hubungan antara fenomena dan mencermati kaitan dengan lainnya, atau menjawab suatu problem akademi yang menjadi rumusan pokok penelitian. Sedangkan penelitian penulisan Al-Quran dilakukan adalah untuk menyelidiki secara terus-menerus untuk menemukan solusi atau pemecahan masalah atau jawaban dengan metode yang sistematik berdasarkan data kritik, objektif, dan
ilmiah terhadap pencetakan Al-Quran yang spesifik. Untuk yang nomor 2, tujuan penelitian penulisan atau percetakan Quran. Untuk meneliti dan menjaga kemurnian Al-Quran, terutama dalam hal bacaan, ayat, terjemah, dan lain-lain, mempelajari dan meneliti kebenaran mushaf Al-Quran yang biasa dan bagi tunanetra, rekaman bacaan, terjemah, dan tafsir Al-Quran, serta penemuan elektronik lainnya yang beredar di Indonesia dan menyetop pengedaran mushaf yang belum ditashih oleh Lajnah. Untuk memperlancar tugas pentasihan yang dilakukan oleh Lajnah, terbit surat keputusan Menteri Agama nomor 25 tahun 1984 tentang penetapan mushaf standar. Mushaf standar merupakan acuan bagi para anggota Lajnah untuk menjalankan tugasnya. Ada 3 jenis mushaf standar yang resmi yang menjadi pedoman bagi kerja Lajnah, dan dengan demikian secara resmi dapat diterbitkan dan diedarkan di Indonesia. Tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan judul, rumusan masalah, serta hipotesis yang diajukan. Perlu diingat yo. Tujuan penelitian bukan tujuan penelitian dalam melaksanakan penelitian. Dalam konteks ini, tujuan penelitian tidak identik dengan tujuan subjektif di si peneliti, tetapi tujuan peneliti harus dapat menjawab mengapa penelitian tersebut dilaksanakan. Sebagaimana tujuan penelitian, rumusan manfaat penelitian juga bukan sekedar manfaat yang diperoleh individu peneliti. Artinya, manfaat tersebut bukan manfaat subjektif bagi si peneliti, tetapi manfaat yang diambil setelah dilakukannya penelitian tersebut. Tentu saja harus dipahami manfaat ini dalam konteks kelembagaan ataupun bidang ilmu yang ditekuninya. Demikian dari saya, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, yang selanjutnya yaitu nomor 3 tentang rumusan masalah. Apa yang melatar belakangi jejak dan otoritas pencetakan mushaf Al-Quran di Indonesia, yaitu mulai dari perkembangan pencetakan Al-Quran di berbagai negara, termasuk di negara ini yaitu Indonesia, yang dari masa ke masa semakin pesat dan menemukan momentumnya. Di Indonesia, geliat pencetakan Al-Quran oleh berbagai percetakan muncul dengan berbagai bentuk cetakan, mulai dari yang biasa, sederhana, sampai kepada cetakan yang lebih mewah. Pencetakan mushaf Al-Quran dipengaruhi dan mengikuti permintaan dan selera pasar. Tentunya menyesuaikan dengan tren yang sedang dialami oleh masyarakat setempat. Kesemarakan pencetakan ini seiring dengan semakin meningkatnya tingkat religius kehidupan keagamaan masyarakat, terutama dalam penggunaan mushaf Al-Quran sebagai mas kawin atau mahar dalam pernikahan, ataupun barang yang akan diwakafkan dan dihadiahkan. Selain itu, geliat pencetakan mushaf Al-Quran ini didorong juga karena semakin meningkatnya aktivitas masyarakat muslim dalam membaca kitab suci ini, terutama pada bulan suci Ramadan dan kegiatan majelis-majelis taklim. Pada dasarnya, pembicaraan mengenai percetakan ini pun perlu untuk dikaji. Dengan mengetahui sejarah percetakan, seorang dapat memahami motif apa yang ada di balik percetakan tersebut. Antara lain yaitu dengan mengetahui sejarah pendirian Lembaga Percetakan Al-Quran di Indonesia atau LPQ, regulasi percetakan Al-Quran, unit percetakan Al-Quran, pengawasan percetakan Al-Quran, dan kontinuitas pemeliharaan Al-Quran di Indonesia. Dengan adanya metode demikian, kita dapat memahami dan mengetahui secara pasti akan keautentikan atau keaslian kitab suci yang sampai ke tangan kita saat ini.
Lanjut ke nomor 4, yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian sebagai upaya untuk menjaga dan memelihara keotentikan atau keaslian Al-Quran dengan melalui pencetakannya dalam sebuah mushaf resmi dan sebagai sandaran yang dapat dipedomani oleh semua pihak, khususnya pada umat muslim di Indonesia umumnya, di seluruh dunia.